Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Senang sekali pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan ibadah pagi pada pagi hari ini. Bersyukur pagi hari ini kita tetap dipimpin Tuhan, tetap ditolong Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini untuk melengkapi ibadah fajar kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan boleh memimpin kami, menjaga kami, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan mengawali pagi hari ini, boleh memberi kami kekuatan, memberi kami semangat untuk kami menjalani hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu dan kesempatan kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita, yaitu terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Saya akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Kita akan membaca satu ayat saja. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan hari ini kita boleh kembali diingatkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pepatah yang mengatakan, yang sering kali kita dengar, yang sering mungkin kita katakan juga. Bunyi pepatahnya seperti ini. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, ini adalah suatu pepatah yang memiliki arti senang susah dialami bersama. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pendahuluan renungan saya pagi hari ini, saya mau mengingatkan bagaimana kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki budaya, yaitu budaya gotong royong. Ya, budaya gotong royong adalah di mana kita bekerja sama menyelesaikan setiap pekerjaan, setiap pekerjaan yang ada baik di lingkungan kita, di rumah kita maupun di negara kita. Dan oleh sebab itu Bapak Presiden kita juga Bapak Joko Widodo, bagaimana dia menekankan bahwa kita harus terus tetap bergotong royong di dalam kehidupan kita, menerapkan gotong royong di dalam kita bermasyarakat. Oleh sebab itu ketika kita menerapkan gotong royong di dalam bermasyarakat, khususnya untuk kita Indonesia, setiap pekerjaan, setiap masalah yang berat, kita mampu mengerjakannya bersama-sama, sehingga kita boleh maju dan kita boleh menjadi bangsa yang berkembang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, juga di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua ini, bagaimana Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk memperingatkan atau mengingatkan kembali bagaimana jemaat di Galatia untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, di dalam permulaan pasal ini juga, ia melanjutkan memberikan beberapa petunjuk lebih jauh yang dipatuhi sebagai mestinya, akan mendorong kita, akan mendorong Bapak Ibu Saudara, akan mendorong jemaat di Efesus pada waktu itu untuk melayani satu sama lain. Itu juga akan membuat perilaku kita lebih sesuai dengan iman Kristen yang kita akui dan bisa berguna buat masyarakat, buat orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi bagaimana di dalam Galatia Rasul Paulus mengingatkan bagaimana untuk saling tolong menolong, bagaimana untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harus sungguh-sungguh memiliki hati
untuk memiliki hati bagaimana memiliki berempati, memiliki rasa ingin menolong sesama kita yang sedang memerlukan pertolongan. Nah, begitu juga dengan ketika kita menjadi warga negara Indonesia, bagaimana peran penting kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya perlu sekali berdampak buat negara kita. Oleh sebab itu, tanpa campur tangan kita sama-sama, ya, bangsa Indonesia tidak akan bisa maju, tidak akan bisa seperti negara-negara lain. Oleh sebab itu, melalui renungan pada pagi hari ini, kita mau diingatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kembali jemaat di Galatia, bagaimana mereka harus saling tolong menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini ada kata beban. Bagaimana Rasul Paulus menuliskan ayat ini, yaitu ada kata beban. Kata beban di sini adalah, ya, dia bisa berbicara seperti barang yang berat atau barang yang sedang dipikul, ya, atau barang yang sedang dijunjung. Biasanya kalau pada waktu itu ketika orang-orang zaman itu melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka meletakkan barang-barang yang berat untuk membawanya di dalam perjalanan mereka. Itu bisa berupa bekal mereka, persediaan mereka makan. Itu yang membawanya adalah binatang, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana beban yang dimiliki itu sangat berat. Nah, begitu juga Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ini dia menyinggung kebiasaan orang-orang musafir pada waktu itu. Ketika terlalu banyak beban, ya, ketika terlalu banyak barang yang mereka bawa, ya, mereka saling meringankan dengan memikul beban orang yang lemah, beban orang yang lelah pada waktu itu. Yaitu dengan cara itu menunjukkan watak baik mereka, ya, watak kasihan mereka kepada orang-orang lain yang sedang memerlukan pertolongan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, ya, kita pasti sama-sama memiliki beban yang sama. Baik itu beban yang ringan maupun beban yang berat. Bagaimana beban ini kita bisa sebut dia masalah dalam kehidupan kita. Namun Rasul Paulus mau mengingatkan kita bagaimana kita sebagai orang Kristen harus mau meringankan beban orang, ya, menolong orang, saling menolong. Di sini kata menolong adalah di akhir kalimat kata bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, di situ ada tanda seru. Bagaimana tanda seru ini kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah tanda penegasan suatu kalimat, sehingga suatu kalimat yang harus diikuti, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ya, kata tolong bukan hanya secara teori kita ucapkan, kita bicarakan, namun kata tolong menolong adalah sebuah aksi yang harus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kita mau melihat ketika kita berbicara tentang beban, ya, bukan hanya kita yang memiliki beban, tetapi orang-orang di luar Kristen, di luar Kristus, mereka juga memiliki beban yang sama dalam kehidupan kita. Justru kadang orang-orang yang tidak percaya Tuhan lebih peka akan beban orang lain, lebih peka akan kehidupan orang lain yang mereka memiliki masalah. Nah, oleh sebab itu, apa bedanya kita dengan orang Kristen dan dengan yang orang non-Kristen, orang-orang yang belum percaya Tuhan dan dengan orang yang belum percaya sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita mau menjadi orang yang berbeda, ya. Berbeda di sini dalam tanda kutip adalah hal yang positif. Ketika ada orang sedang mengalami masalah, beban hidup dalam kehidupannya, marilah kita menolong mereka. Ya, menolong mereka untuk mereka menemukan jalan keluar di dalam setiap kehidupannya.
ya, sehingga mereka boleh selesai dari setiap masalah yang mereka hadapi. Bagaimana caranya kita menolong mereka? Mungkin kita terbatas, mungkin kita tidak mampu, tetapi kita bisa dengan cara mendoakan mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita mendukung mereka dalam doa kita, menyerahkan kehidupan mereka, masalah mereka, beban mereka di dalam kehidupan mereka di dalam Yesus Kristus. Nah, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan lagi bagaimana kita harus mau mengerti dan kita mau menolong orang-orang yang sedang memiliki kelemahan di dalam setiap kehidupannya, memiliki beban yang begitu berat, ya, sehingga kita menjadi sumber penolong buat mereka. Begitu juga dengan keadaan bangsa kita yang sedang mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami musibah. Bagaimana cara kita menolong bangsa kita bisa keluar dari permasalahan ini? Kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa datang sama Tuhan, ya, sehingga kita menyerahkan setiap pergumulan, permasalahan, apapun itu yang menjadi pergumulan bangsa dan negara kita, ya, dan kita bergotong royong melalui pekerjaan kita, melalui kemampuan-kemampuan kita, sehingga Indonesia boleh maju, boleh berkembang, ya, sehingga Indonesia boleh pulih dari keterpurukan yang ada. Melalui apa? Melalui gotong royong, melalui kerjasama, melalui kepedulian kita akan sesama kita dan akan negara kita. Sehingga firman Tuhan yang begitu luar biasa boleh kita dengarkan bersama-sama, boleh mengingatkan kita bagaimana kita semua memiliki beban yang sama. Beban ini tidak akan mampu kita selesaikan kalau hanya kita sendiri, karena kita lemah. Tetapi kita perlu kerjasama, tetapi kita perlu tolong menolong, dan kita perlu gotong royong untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita berbangsa dan negara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, penting sekali buat kita saling tolong menolong, buat kita mengerti bagaimana keadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia pada waktu itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan peka, kita mengerti, kita memiliki hati empati, yaitu gotong royong, mau saling tolong menolong, itulah kita sudah menerapkan hukum Kristus, ya. Hukum Kristus ialah saling mengasihi sesama kita. Nah, sehingga kita sungguh-sungguh menerapkan apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan buat kehidupan kita. Bagaimana ketika Yesus Kristus melayani, dia sungguh-sungguh memiliki hati yang luar biasa, mau melayani orang-orang yang sedang memiliki beban di dalam kehidupannya, memiliki masalah, sehingga Yesus sungguh-sungguh memberikan kasih-Nya buat orang-orang yang ditemui, sehingga orang-orang yang ditemui pada waktu itu boleh lepas, boleh mereka tidak lagi memiliki masalah. Yang buta Tuhan sembuhkan, yang lumpuh Tuhan sembuhkan, ya, sehingga mereka boleh lepas dari beban yang selama ini boleh berada di pundak mereka di dalam kehidupan mereka. Oleh apa? Oleh karena kasih Yesus yang luar biasa. Begitu juga dengan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita semua. Yesus Kristus disalibkan, mati buat kita, buat menolong kita. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita.